Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, hello my students. How are you today? I hope you are all fine ya. Semoga di kesempatan hari ini kondisinya sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan pertemuan kali ini kita akan kupas yang namanya simple past tense, bagaimana penggunaannya dalam kalimat dan bagaimana juga contoh-contohnya. Sebelumnya, Sir juga pasti yakin kalian udah pernah dengar yang namanya simple past tense. Jadi kita hari ini akan sedikit lebih memperdalam saja. Ya, kita langsung lihat saja ke slide selanjutnya. Nah, what is simple past tense ya? Apa itu simple past tense? Nah, bisa kita lihat di sini, simple past tense merupakan bentuk waktu yang menyatakan tentang pekerjaan atau peristiwa yang sudah dilakukan pada masa lampau. Nah, yang menjadi ciri khas di simple past tense ini adalah masa lalu yang tidak bisa diulang lagi di masa sekarang. Nah, di bawah ini adalah contoh-contohnya. Salah satunya ini dalam bentuk positif. Nanti kita akan lihat juga setelah ini. She took a bath yesterday. Artinya dia mandi kemarin. Took a bath artinya mandi. Nah, lalu ada contoh dalam kalimat negatifnya. She didn't take a bath yesterday. Dia tidak mandi kemarin. Dan dalam kalimat tanyanya, did she take a bath? Apakah dia ada mandi kemarin? Yesterday, ya. Nah, bagaimana penggunaan kalimatnya dalam bentuk kalimat verbal dan juga kalimat nominal? Oke, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kita kupas dulu simple past tense dalam kalimat verbal atau dalam kalimat yang memiliki kata kerja. Nah, dalam simple past tense ya, kata kerja yang digunakan adalah verb 2. Bukan verb 1. Nah, verb 2 ini adalah merupakan verb 1 dan perubahannya verb 2. Di mana verb 2 ini kita gunakan untuk tenses simple past. Oke. Dalam penggunaan kalimatnya ini merupakan rumusnya atau formulanya adalah dalam bentuk positif subjek tambah verb 2 tambah objek atau komplement atau pelengkap. Contohnya seperti yang di sebelah kanan ini ya. John went to Spain last year. Artinya John pergi ke Spanyol tahun lalu. Lalu ada contoh kedua, Maria washed her hair last night. Ya. Maria mencuci rambutnya tadi malam. Selanjutnya, you wrote a poem 2 days ago. Kamu menulis sebuah puisi 2 hari yang lalu. Nah, di sini bisa kalian lihat subjeknya adalah John. Ya. Semua yang sebelah kiri ini merupakan subjek. Lalu setelah itu kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Ya. Perlu diingat kata kerja went ini merupakan verb satunya adalah go. Kenapa bisa went? Dia merupakan bentuk irregular verb. Ya. Nah, sedangkan verb 2 dari wash adalah tambah ed. Kenapa bisa tambah ed? Dia termasuk dalam regular verb. Ya. Dan juga wrote itu bentuk satunya adalah write, menulis. Kenapa bisa wrote berubahnya? Dia merupakan kata kerja yang irregular atau tidak beraturan dalam perubahannya. Nah, setelah slide ini saya akan kasih tahu yang mana irregular verb dan juga regular verb ya. Dan juga yang menjadi ciri khas seperti yang saya bilang tadi adalah keterangan waktu di masa lalu. Ini merupakan tanda dari simple past tense. Oke, ini untuk kalimat positif gampang, tidak sulit. Selanjutnya, kalian perlu ingat pada kalimat negatif ya dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kata kerja yang digunakan berubah. Ya, ingat kata kerja yang digunakan berubah menjadi verb 1, bukan lagi verb 2. Dan kita menggunakan did sebagai kata bantu. Ya. Saya mau bilang kalau dalam kalimat negatif dan interrogatif khusus untuk dua kalimat ini saja. Sama kayak dalam materi simple present kemarin ya. Khusus untuk kalimat negatif dan interrogatif wajib tambah yang namanya kata bantu. Nah, dalam simple past kata bantunya adalah did. Oke. Nah, dalam bentuk negatif formatnya seperti ini, she tambah did lalu ditambah not lalu berubah menjadi verb 1 baru tambah objek ya. Nah, sedangkan dalam positif tadi kan bentuk verbnya adalah tetap verb 2. Nah, sedangkan di kalimat negatif itu kembali ke verb 1. Kita lihat contoh yang pertama masih sama dengan yang di atas ya. John did not go to Spain last year. Nah, di atas ini kan pakai when. Nah, lalu di kalimat negatif sudah berubah menjadi go. Ya, ini merupakan verb 1, lalu verb 2-nya jadi when. Oke.
Lalu kita tambah did sebagai kata bantu baru ditaruh not. Oke, jadi John did not go to Spain last year atau John didn't go to Spain last year, sama saja. Oke, lalu Maria did not wash her hair last night. Kalian bisa lihat di sini tidak ada lagi pakai ed washnya, karena washnya yang pertama ini di kalimat positif itu verb 2. Di dalam kalimat negatif berubah menjadi verb 1 karena sudah ada did. Oke, lalu lanjut di kalimat yang ketiga. You did not write a poem 2 days ago. Nah, ini yang saya bilang tadi. Wrote, verb satunya adalah write. Ya, ketika jumpa kalimat negatif, wrote ini berubah menjadi verb satu lagi menjadi write. Ya, karena sudah ditambah did sebagai kata bantu. Oke, lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Gampang sekali, kata bantu did itu dipindahkan ke paling awal sebelum subjek. Jadi formatnya did, tambah subjek, tambah verb satu, baru tambah objek atau pelengkap. Oke, kita bisa tinggal taruh aja di sini. Did John go to Spain last year? Did Maria wash her hair last night? Dan did you write a poem 2 days ago? Ya, semua contohnya sama dari yang positif. Ya, cuman ini diubah menjadi negatif dan ini menjadi interrogatif. Oke, ingat selalu kalau udah kalimat negatif dan interrogatif itu perlu tambah did dan kata kerjanya berubah menjadi verb 1 kembali. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke pemahaman yang mana irregular verb dan regular verb. Nah, di sini kalian bisa lihat adalah regular verb dan sebelah kanan adalah irregular verb. Kita lihat dulu regular verb. Verb satunya dalam bentuk present ada play, watch, talk, sama start. Ya. Lalu ketika kita membuat dalam bentuk past atau verb 2-nya berubah menjadi played, watch, talk, started. Jadi yang disebut dengan regular verb itu kata kerjanya tinggal tambah ed saja dalam bentuk verb 2 atau dalam bentuk past itu tinggal tambah ed saja. Dimana bisa kita tahu, sir, ini kalimatnya regular? Dihafal, ya, tidak ada cara lain. Itu ada di kamus, di tengah-tengah kamus, atau kalian bisa searching online di Google. Oke, lanjut ke irregular verb. Ini yang baru berubah tidak beraturan. Oke, contohnya di sebelah kiri ada verb 1 dalam bentuk present, ada go, eat, sleep, sama write, ya. Lalu dalam bentuk verb 2, ketika dalam bentuk past, semua kata verb 1 ini berubah tidak beraturan. Bukan tambah ed, tapi dia berubah bentuk lain. Go jadinya went, eat jadinya ate, sleep jadinya slept, ada t, dan write jadinya wrote. Ya, kenapa bisa seperti ini? Memang sudah seperti itu formatnya. Ini adanya di hafal. Kalian bisa lihat di kamus seperti yang saya bilang tadi. Oke, jadi perlu dipahami dalam bentuk simple past tense itu ada dua kata kerja yang kita pakai dalam bentuk past. Yang pertama regular dan yang kedua irregular yang sebelah sini. Ya, jadi tergantung kata kerja yang kalian gunakan. Baik, kita lihat kalau tadi sudah dalam bentuk verbal, sekarang kita lihat kalimat nominalnya. Oke, kalimat nominalnya ini tidak sulit, ya, cuman pakai to be. Nah, di kalimat nominal kita tidak menggunakan kata kerja di dalamnya, melainkan kata benda, kata sifat, dan bisa juga kata keterangan. Nah, untuk penggunaannya sendiri, kita butuh yang namanya to be, yaitu was sama were. Oke, dimana was ini kita gunakan untuk subjek I, she, he, sama it, dan were itu kita gunakan untuk subjek you, they, sama we. Ya. Untuk yang kalimat nominal tidak sesulit yang namanya kalimat verbal, dia tidak perlu kata bantu did. Tapi cukup pakai to be saja. Kalau dalam kalimat negatif tinggal tambah not saja. Oke, di sini ada formatnya sebelah kiri. Kalian bisa lihat subjek tambah was atau were tambah objek komplement. Dan negatifnya tinggal tambah not aja. Dan untuk kalimat tanya tinggal dibawa aja to be-nya ke bagian awal sebelum subjek. Oke. Bisa kita lihat contohnya di sebelah sini merupakan contoh positif, yang ini contoh negatif, dan ini contoh interrogatif. Oke. Shino was a student 5 years ago. Shino merupakan seorang siswa 5 tahun yang lalu. They were at my house last night. Mereka berada di rumahku tadi malam. Helena was an ordinary girl last month. Ya. Helena merupakan gadis yang biasa-biasa aja bulan lalu. Ya, ini semua berlangsung di masa lalu dan tidak bisa terjadi lagi di masa sekarang. Oke. Nah, jadi untuk Shino kita pakai was karena dia ini cowok. Jadinya kalau kita ganti menjadi he. Dan they kita pakai were karena dia they di sini. Ya, jadi perlu to be were.
Dan Helena ini cewek, jadi kita pakai to be-nya was, sama dengan she kalau kita ganti Helena, ya. Nah, untuk yang negatifnya tinggal tambah not saja. Shino was not a student 5 years ago. They were not at my house last night. Helena was not an ordinary girl last month. Kita gunakan not ini setelah to be. Oke. Nah, untuk kalimat tanyanya sendiri seperti biasa tinggal diubah saja to be atau kata bantunya ke awal kalimat sebelum subjek. Was Shino a student 5 years ago? Were they at my house last night? Was Helena an ordinary girl last month? Oke, jadi seperti itu untuk kalimat yang namanya nominal sentence atau kalimat di dalamnya yang tidak ada kata kerja. Ingat, kalau tidak ada kata kerja pakai to be. Kalau ada kata kerja, kita gunakan kata kerja, yaitu kalimat verbal yang di atas tadi. Oke, setelah itu yang dalam simple past tense yang juga perlu diingat adalah keterangan waktu. Ini yang merupakan juga hal yang penting. Nah, keterangan waktu atau adverb of time in simple past, ya. Kita fokus yang ke past. Ada yesterday contohnya, ada 2 days ago, ada last Saturday, last week, last night, ada tahun yang sudah berlalu, 1999, etc. dan lain-lain. Jadi kalau sudah ada last, itu merupakan keterangan waktu di masa lalu. Ada ago itu termasuk keterangan waktu di masa lalu. Yesterday juga demikian. Oke. Jadi kalau dalam kalimat simple past tense yang menjadi corak penting adalah keterangan waktunya. Oke. Ini keterangan waktu yang paling sering digunakan dalam simple past tense, ya. Semoga tidak sulit untuk dipahami dengan yang namanya simple past tense, ya. Oke, kita coba lihat masih adakah? Baik, cuma sampai di situ saja untuk penjelasan yang namanya simple past tense. Semoga bermanfaat. Tentunya simple past tense tidak serumit atau tidak sepanjang yang namanya simple present tense, ya. Oke, jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, ya, biar Sir juga tahu respon kalian. Dan juga boleh di-share biar ilmunya lebih bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe, semoga nanti tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di channel ini. Okay, thank you very much my students. Yeah, we will see you again next time. Finally, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.